kita pada hari ini, Pasukan Kristus siap. Yuk kita nyanyiin Maskala Minggu. Semuanya gerakan ya. Berani tampil beda. Yuk semuanya tunjukin gaya yang keren-keren ya. Sekarang kita mau masuk ke dalam hadirat Tuhan, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita mau nyanyikan Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Dengan darah anak domba
puji-pujian Tuhan. Kiranya Tuhan, inilah setiap pujian yang telah kami naikkan Tuhan. Biar kiranya Tuhan Engkau disenangkan. Sehingga kami akan duduk diam di bawah kaki Tuhan. Kami akan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan yang memimpin jalannya ibadah kami selanjutnya. Kami serahkan ibadah kami selanjutnya hanya ke dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Shalom adik-adik. Nah, setelah kita memuji dan menyembah Tuhan, hari ini Cici mau ajak adik-adik untuk belajar kebenaran firman Tuhan dari tokoh Yusuf. Adik-adik pasti udah sering dengar kan nama itu? Daripada penasaran gimana ceritanya, kita lihat yuk video berikut ini. Adapun Yakub, ia diam di tanah Kanaan. Keturunan Yakub, Yusuf tatkala berumur 17 tahun, jadi masih muda, biasa menggembalakan kambing domba bersama-sama dengan saudara-saudaranya, bahwa ayahnya lebih mengasihi Yusuf dari semua saudaranya, sebab Yusuf itulah anaknya yang lahir pada masa tuanya. Dan ia menyuruh membuat jubah yang maha indah bagi dia. Maka iri hatilah saudara-saudaranya kepadanya, dan tidak mau menyapanya dengan ramah. Pada suatu kali bermimpilah Yusuf. Diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Dengarkan mimpi yang kumimpikan ini. Tampak kita sedang di ladang mengikat berkas-berkas gandum. Lalu bangkitlah berkasku dan tegak berdiri. Kemudian datanglah berkas-berkas kamu sekalian, mengelilingi dan sujud menyembah kepada berkasku itu. Aku bermimpi pula. Tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Setelah hal ini diceritakannya kepada ayah dan saudara-saudaranya, maka ia ditegur oleh ayahnya. Mimpi apa mimpimu itu? Masakan aku dan ibumu, serta saudara-saudaramu, sujud menyembah kepadamu sampai ke tanah. Pada suatu kali, pergilah saudara-saudaranya menggembalakan kambing domba ayahnya dekat Sikem. Maka Yusuf menyusul saudara-saudaranya itu dan didapatinyalah mereka di Dotan. Dari jauh ia telah kelihatan kepada mereka. Tetapi sebelum ia dekat pada mereka, mereka telah bermufakat mencari daya upaya untuk membunuhnya. Ketika Ruben mendengar hal ini, sebab itu katanya, Janganlah kita bunuh dia. ia ingin melepaskan Yusuf dari tangan mereka. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu, kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Ketika Ruben kembali ke sumur itu, maksudnya hendak melepaskan Yusuf dari tangan mereka dan membawanya kembali kepada ayahnya. Ternyata Yusuf tidak ada lagi di dalamnya. Lalu dikoyakkannyalah lah bajunya, katanya, Anak itu tidak ada lagi. Kemanakah aku ini? Kemudian mereka mengambil jubah Yusuf dan menyembelih seekor kambing, lalu mencelupkan jubah itu ke dalam darahnya. Jubah maha indah itu mereka suruh antarkan kepada ayah mereka. Ketika Yakub memeriksa jubah itu, ia berkata, Ini jubah anakku. Binatang buas telah memakannya. Demikianlah Yusuf ditangisi oleh ayahnya.
dan berkabunglah ia berhari-hari lamanya. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Fir'aun, kepala pengawal raja. Dari video singkat yang udah kita saksikan, kita bisa belajar bahwa kita tidak boleh memiliki sifat yang iri hati seperti saudara-saudaranya Yusuf. Nah, awalnya saudara Yusuf hanya menyimpan iri hati di dalam hati. Tetapi karena iri hati itu tidak segera diselesaikan, tidak dihilangkan dari hati kita, maka saudara-saudara Yusuf menjual Yusuf ke Mesir. Dosa yang ada di dalam hati itu malah menjadi perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, adik-adik, kita mau belajar ketika kita memiliki hati yang tidak benar, hati yang mungkin marah, hati yang dengki, iri, kita harus segera menyelesaikan semuanya itu dalam hati kita. Nanti kalau nggak diselesaikan, dosa yang ada di dalam hati itu akan muncul perbuatan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Nah, yang kedua, kalau dari sisi Yusuf, kita belajar kalau Yusuf adalah seseorang yang baik, seseorang yang punya integritas, seseorang yang sabar untuk menahan setiap ujian yang Tuhan berikan. Nah, seperti video yang tadi telah kita lihat bahwa Yusuf dijual oleh saudara-saudaranya ke Mesir, tetapi Yusuf tidak menyimpan kebencian di dalam hatinya. Dari sini kita juga belajar bahwa kita harus memiliki sifat yang sabar. Adik-adik harus sabar kepada teman-teman kalian, sahabat-sahabat kalian, dan kita juga harus punya integritas. Apa sih integritas, Ci? Nah, integritas yang Cici maksud di sini adalah kita memiliki kejujuran hati di hadapan Tuhan bahwa hidup kita harus selalu benar walaupun orang lain tidak melihat perbuatan baik kita. Nah, di next story-nya Yusuf itu diceritakan bahwa Yusuf itu menjadi penguasa kedua di Mesir. Itu semua karena kebaikan-kebaikan Yusuf yang telah Yusuf tabur dan berbuah bagi dirinya sendiri. Nah, adik-adik, seberapapun adik-adik memiliki beban saat ini, tapi percayalah ketika kita selalu melakukan kebenaran firman Tuhan, maka Tuhan selalu perhitungkan segala kebenaran yang kita lakukan. Nah, kita mau belajar seperti Yusuf ya adik-adik, kita memiliki kesabaran, kita memiliki kebaikan hati, kita mengampuni teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, dan kita juga punya integritas di hadapan Tuhan, supaya nama Tuhan ditinggikan dan dimuliakan. Dan kita percaya bahwa setiap apapun yang kita perbuat, Tuhan akan memberikan hadiah yang terbaik buat kita. Adik-adik, untuk ayat emas minggu ini diambil dari Filipi 2 ayat 5. Kita baca sama-sama yuk. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Selamat menghafal. Ya adik-adik, hari ini kita mau membuat mahkota. Bahan-bahannya yang diperlukan adalah kita perlu pensil warna, gunting, staples, dan kertas HVS. Nah, caranya gimana ya? Caranya pertama kita mau bagi dua kertas HVS-nya kayak gini. Supaya rata, kita lipat dulu. Baru kita gunting. Digunting ya adik-adik. Setelah udah dibagi seperti ini, adik-adik lipat lagi seperti ini. Lalu lipat lagi satu kali lagi seperti ini. Nah, kalau sudah kayak gini, adik-adik lipat satu kali lagi untuk cari titik tengahnya. Kalau udah ada titik tengahnya, adik-adik tinggal gunting. Guntingnya dikira-kira aja adik-adik. Nah, lalu selesai seperti ini kita buka. Nah, sudah hampir jadi deh mahkotanya. Nah, supaya mahkotanya muat ke kepala adik-adik, kita kasih kertas lagi buat di belakangnya.
kita potong sedikit kertas. Lalu kita staples di bagian sini. Nanti ini mahkotanya diukur ya ke kepala adik-adik supaya ukurannya bisa pas. Nah, Kiki kasih seperti ini untuk contoh ya adik-adik. Nah, udah jadi deh, nanti adik-adik tinggal warnain. Nah, hasil yang sudah jadi seperti ini. Kiki udah warnain dan mahkotanya udah jadi bagus. Nanti adik-adik juga warnain ya sesuka hati kalian. Nanti hasilnya boleh kalian foto dan kirim ke guru sekolah minggu, ke Cici Erni atau Cici Yuki. Nanti hasilnya yang paling bagus dapat hadiah. Sekian aktivitas hari ini, Tuhan Yesus memberkati.